Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Dwi Risasena. Nama saya Irfan Ardianto. Saya Yeni Nur Asrifah. Nama saya Cahya Ratrina. Nama saya Purnama Ayu Lestari Putri. Nama saya Bagas Hidayatullah. Sebagai anggota muda angkatan 2018. Setelah kita menjalani karantina semalam, selanjutnya kita bangun dan mempersiapkan upacara pada pagi hari di sebelum pemberangkatan menuju ke lokasi. Nah, sebelum itu kami mempersiapkan apa saja yang akan dibawa dan melakukan persiapan untuk upacara, alat-alat yang akan dibawa juga pada saat upacara. Setelah membawa alat-alat itu, kami memulai upacara dan didampingi oleh pendamping kami 2 orang dan juga diikuti oleh anggota MAIPA yang hadir pada upacara tersebut. Ini suksesnya ekspedisi Muda Giri MAIPA 2021. Ekspedisi Muda. Bismillahirrahmanirrahim. Demi suksesnya ekspedisi muda tim Mendagiri MAIPA 2021. Yeay! Setelah upacara, kita bersama-sama berdoa sebelum pemberangkatan dan juga berpamitan kepada semua anggota yang ada di tempat upacara. Lalu kita memulai perjalanan pemberangkatan pada pukul 8.15. Setelah itu kita melakukan perjalanan sampai dengan Pom Ngunut, dan di Pom Ngunut tersebut kita berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar dari kendaraan atau transportasi yang dipakai oleh peserta. Bahan bakar, kami melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Dusun Cetho, yaitu Karanganyar. Kami sampai di Dusun Cetho tersebut, di lokasi area candi tersebut pada pukul 10.39 kurang lebih, dan kami beristirahat sejenak dan melakukan isoma, yaitu istirahat, sholat, dan makan sebelum kita melaksanakan kegiatan analisa sosial budaya. Pada hari Minggu, setelah sampai di Cetho, kami melakukan analisa sosial budaya. Analisa sosial budaya ini kami lakukan dengan narasumber Bapak Ari, atau nama pemangkunya yaitu Bapak Mangku Mahardika. Di sana Bapak Mangku sendiri menjelaskan bahwa Candi Cetho sendiri ditemukan pada abad ke-14, ditemukan berupa bongkahan batu, kemudian ditata ulang oleh masyarakat sekitar. Selain menemukan Candi Cetho, masyarakat juga menemukan ornamen-ornamen lain, yaitu seperti Candi Kethek. Nah, di Candi Cetho sendiri terdapat berbagai ornamen-ornamen patung. Yang paling menarik adalah patung berbentuk kelamin. Nah, di situ masyarakat percaya bahwa patung tersebut melambangkan kesuburan. Nah, masyarakat sekitarnya itu mayoritas bekerja sebagai petani, dan hasil pertaniannya itu dijual di pasar-pasar, kemudian warga sekitar dan juga kota-kota lain. Keseniannya sendiri, masyarakat Dusun Cetho memiliki kesenian berupa ganjur atau ganjuran. Nah, ganjuran ini yaitu musik Bali yang dipadukan dengan musik Jawa seperti kendang dan juga gong. Nah, biasanya ganjuran ini dilakukan dari perjalanan
menuju ke Cetho sendiri sebagai upacara untuk berdoa dan sebagai upacara pernikahan. Nah, untuk budayanya sendiri di Cetho ini masih sangat kental. Biasanya ada budaya seperti galungan. Galungan ini dilakukan selama 6-8 sekali dengan acaranya yaitu bersih desa atau biasa disebut dengan dauan. Nah, dauan ini merupakan persembahan berupa tumpeng. Nah, persembahan ini diberikan kepada dewa mata air. Dan setelah itu kami melakukan registrasi, yaitu 2 orang, saya dan selaku bendahara Cahya Ratrina, dan orang yang lain menyiapkan masakan, alat-alat untuk memasak. Saya sendiri sebagai jobdis mendirikan tenda. Di situ saya mendirikan tenda bersama tim untuk tempat istirahat. Terus selanjutnya kita melakukan isoma dan melakukan kegiatan selanjutnya. Selanjutnya untuk malam harinya kita melakukan koordinasi dan evaluasi. Di situ kita mengevaluasi perjalanan kita dari Sekret Mahipa sampai ke Basecamp Candi Cetho. Di situ kita melakukan asosbud dan melakukan pendirian tenda dan melakukan job masing-masing. Untuk selanjutnya kita melakukan koordinasi untuk kegiatan besok untuk melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu. Ya, setelah kita bermalam di Kupang Menjangan, kita paginya bangun untuk melakukan jobdis masing-masing. Di situ kita melakukan jobdis masing-masing. Kita melakukan sholat subuh dan membongkar tenda. Untuk yang sebagian kita melakukan masak pagi dan melakukan yang lain-lain. Jadi pagi itu kami bangun sekitar pukul 4 pagi, lalu dilanjut dengan sholat subuh secara bergantian. Setelah selesai sholat subuh, kami dibagi menjadi 2 tim. Yang pertama tim bongkar tenda dan tim untuk memasak. Dan pada saat itu saya kebagian sebagai tim masak. Makan dan juga packing, serta kami semua itu membongkar tenda. Setelah itu kami melaksanakan senam pagi atau olahraga pagi agar di acara selanjutnya kami tidak ada terkendala atau cedera dalam melakukan kegiatan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi suksesnya ekspedisi muda tim Mendagiri Mahipa 2021. Kami mulai start pendakian setelah kami melakukan senam dan dimulai dengan berdoa. Setelah berdoa kami melakukan perjalanan hiking menuju ke pos 1 dan leader saya sendiri Bagas Hidayatullah dan kompasmen Ayu, terus petamen Luki, dan diikuti dengan anggota lainnya, dan diakhiri dengan sweeper Irfan. Kami melakukan perjalanan ke pos 1 dengan keadaan sehat, karena dengan pagi itu kita masih fresh. Kami tiba di pos 1, kami istirahat 10 menit, dan di sela-sela istirahat itu kami mengamati flora yang ada di pos 1 tersebut. Setelah lebih dari 10 menit tersebut, kami melanjutkan perjalanan lagi
menuju ke pos 2. Di tengah-tengah perjalanan kami menuju ke pos 2, kami menemui problem, yaitu dari salah satu anggota yang bernama Yeni mengalami sakit seperti masuk angin dan sesak nafas, dan kami segera memberinya oksigen, dan akhirnya Yeni sudah mulai sembuh, mulai sehat. Hidup. Halo nih. Waduh, ngono. Lalu kami melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 2. Sesampainya di pos 2, sama seperti di pos 1, kami istirahat 10 menit, dan 10 menit itu, di sela-sela 10 menit itu kami juga mengamati flora yang ada di pos 2 tersebut. Ya, dari pos 2 menuju ke pos 3 itu alhamdulillah kami lancar dalam perjalanan dan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Dari pos 2 ke 3 itu tidak ada kendala dari kami, dan juga dari pos 3 pun kami tiba dan keadaan Yeni yang sudah sehat dan tim-tim yang lainnya juga sehat. Di pos 3 kami melakukan isoma sebelum melakukan pengamatan. Di pos 3 kami lebih lama beristirahat karena kami juga melakukan isoma dan juga pengambilan air di pos air. Lalu kami melakukan pengamatan flora dan juga fauna yang ada di pos 3 tersebut. Di pos 3 kami menemukan burung, kayak burung jalak yang bertengger di pohon. Lalu kami melanjutkan perjalanan menuju Kubak Menjangan, dan kami tiba di Kubak Menjangan pada hari sudah mulai petang. Jadi kami bergegas untuk membangun tenda dan juga mempersiapkan alat untuk makan dan juga memasak. Di pagi harinya setelah kita beristirahat dan dibangunkan oleh Jobdes Ayam Jago, kami melakukan persiapan, tidak lupa sholat subuh dan juga sarapan, memasak. Sebelum sarapan kita memasak dan juga packing oleh teman-teman, dan yang mempunyai Jobdes memasak dan sebagian juga packing sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu olahraga. Saya menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk summit. Kami semua tim langsung melakukan senam pagi dengan instruktur senam Bagas. Senam saya sendiri instrukturnya, instruktur senam. Kami melakukan senam dengan biasa dan waktu kurang lebih setengah jam. Itu sudah pemanasan, sudah lemas dan udah enak buat hiking. Setelah selesai melakukan senam pagi, kami langsung menuju Hargodumilah. Dan di tengah perjalanan menuju Hargodumilah itu, kami sempat istirahat sebentar untuk sarapan pagi. Karena salah satu anggota tim ada yang mual-mual.
Karena badan saya kurang fit, jadi perjalanan tersebut terhambat. Setelah beristirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan. Kemudian setelah kami sampai summit, kami melakukan pengaplikasian IMPK. Nah, di sana saya sebagai kompasmen membidik azimut dan back azimutnya. Jam 7 pagi lebih 4 menit kami sampai di Puncak Hargodumilah. Alhamdulillah ke-6 anggota bersama 2 pendamping sampai di puncak dengan kondisi sehat. Apa potong? Kami di puncak itu sangat senang pastinya, karena dengan perjalanan yang sangat melelahkan dan kami sampai puncak melihat ketinggian itu sangat menyenangkan dan sangat membuat otak itu menjadi fresh. Di sana melakukan kegiatan dan pengambilan dokumentasi dan lain-lain. Kami, tim Mendagri MAHIPA, mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan tahun 2021. Viva MAHIPA! Viva MAHIPA! Viva MAHIPA! Viva MAHIPA! Viva MAHIPA! Viva MAHIPA! Setelah pengaplikasian IMPK sekitar pukul 9 kami langsung turun menuju Gupak Menjangan. Hiking turun itu kami menghabiskan waktu sekitar 1. Di situ pas waktu turun dari summit itu jalannya karena curam, saya terpeleset karena ada bebatuan kecil dan alhamdulillah tidak terjadi cedera. Waktu itu kami juga mengambil dokumentasi dari tim dan lain. Kami sempat hampir bingung waktu di Pasar Dieng karena jalan arahnya kayak agak berbeda, tapi kami menemukan jalan yang sebenarnya dan melanjutkan perjalanan lagi. Dari summit ke Gupak Menjangan itu kami tidak ada kendala dan alhamdulillah sehat, tentunya lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Setelah summit kami melakukan perjalanan turun, kemudian masak. Nah, masak di situ dilakukan oleh pendamping, sedangkan kami tim itu langsung melakukan pengamatan flora dan fauna. Nah, saya sendiri berada pada bagian fauna. Nah, pengamatan fauna ini kami lakukan dengan metode konpoin, yaitu pos per pos. Nah, di sini kami dipimpin oleh Bagas sebagai leader, kemudian Irfan sebagai birdwatching, dan saya sendiri sebagai notulen. Nah, hasil dari notulensi sendiri kami mendapatkan sekitar 7 dari hewan, mulai dari kumbang, kemudian burung, kemudian ada juga lebah. Setelah sampai pukul 10 di Gupak Menjangan, kami langsung siap-siap untuk melakukan pengamatan flora dan fauna. Untuk pengamatan flora fauna sendiri, tim kami dibagi menjadi 2. Yang 3 orang mengamati flora di sekitar Gupak Menjangan dan 3 orang mengamati fauna di sekitar Gupak Menjangan juga. Di pengamatan fauna kami mengamati burung, lebah, dan hewan-hewan lainnya. Tapi yang di sana hewan yang ditemukan itu mayoritas burung, habitat burung jalak, burung bubut, dan lain sebagainya. Di sana kami diberi waktu kurang lebih 2 jam. Kami mencari burung, menunggu burung, mengamati
mengambil dokumentasi, menulis ciri-ciri burung dan lain-lain. Sangat senang sekali karena kami mendapatkan jepretan burung yang mungkin kurang sempurna tapi bagus. Setelah itu kami setelah melakukan pengambilan data fauna dan juga flora, kami kembali ke Gupak Menjangan, kembali ke tenda, kumpul. Lanjut, setelah kita melakukan packing dan yang lainnya, kita mempersiapkan untuk perjalanan turun ke base camp, yaitu kita membagi job desk masing-masing dalam perjalanan turun. Di sini kita membagi job desk untuk mematok waktu agar lebih cepat turun sampai base camp, yaitu untuk menuju ke pos 5. Untuk pos 5 sendiri kita berjalan dengan lancar tanpa kendala. Ya, lanjut kita setelah sampai di pos 5, kita melanjutkan ke perjalanan ke pos 4 dan 3. Di situ kita tidak ada kendala dalam perjalanan sampai pos 3. Setelah kita melakukan isoma, kita melanjutkan lagi perjalanan menuju pos 2. Di sini kita melakukan perjalanan tanpa kendala. Setelah sampai di perjalanan, kita sudah larut sore. Di situ kita menuju pos 2, ada kendala sedikit dari perjalanan kita. Di situ waktu sudah menjelang sore, yaitu pukul 6 lebih. Di situ keadaan sudah mulai gelap dan sedikit gerimis. Di sini setelah keadaan waktu sudah mulai menjelang larut malam dan posisi sudah gerimis, kita berhenti sejenak untuk mengambil raincoat dan headlamp untuk penerangan jalan dan melindungi tubuh kita dari hujan. Setelah memakai raincoat, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 2. Di situ kita kendala dengan perjalanan karena medannya yang licin. Dari medan yang licin itu, dari tim banyak yang terjatuh karena medannya licin. Setelah sampai pos 2, kita berhenti sejenak karena stamina yang sudah terkuras dengan medan yang sangat licin. Kita melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 1. Setelah kita melihat rundown, ternyata sudah melebihi rundown yang kita jadwalkan. Kita langsung bergegas menuju ke base camp untuk mempersingkat waktu. Di situ kita karena fisik yang sudah terlalu terkuras, kita harus memaksakan diri untuk secepat mungkin sampai base camp. Setelah sampai base camp, kita melakukan
yaitu pengambilan data dan istirahat jenak untuk melanjutkan perjalanan menuju Sekret Mahipa. Sampai di base camp, kami melaksanakan istirahat sejenak agar kami memulihkan tenaga, agar kita pulang dengan tenaga yang maksimal. Dan kami mengurus registrasi sebelum kami turun, mengurus registrasi di pos, lalu juga kita mengambil motor di parkiran. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan turun. Di sela-sela perjalanan kami beristirahat untuk makan karena ada salah satu teman kami yang sedang sakit masuk angin, jadi kita menyempatkan untuk makan sebentar di perjalanan pulang. Setelah kami dari pos registrasi mengambil data diri dan juga pengumpulan sampah, kami turun menuju base camp ke tempat kami memarkirkan sepeda motor. Dengan keadaan kami itu lelah dan juga basah dikarenakan tadi kami itu kehujanan pas waktu turun dari pos 3 sampai ke pos 1 itu kami kehujanan sehingga kami itu basah semua. Setelah sampai di base camp, kami melakukan perjalanan pulang menuju Sekretariat Mahipa. Nah, di sana sendiri kami dibagi menjadi 4 motor dengan anggotanya sendiri, yaitu saya bersama dengan Bagas, kemudian Ratri dengan Irfan, Lucky dengan Ayu, dan pendamping sendiri yaitu Mas Azam dengan Mbak Gendis. Satu tim ekspedisi. Dari satu tim ini kami dari divisi yang berbeda ketika di JUT kemarin. Ada yang dari divisi RC rock climbing, ada yang dari divisi rafting, dan ada juga yang dari divisi GA sendiri. Di sini kami benar-benar harus memahami satu sama lain, karena dari divisi yang berbeda itu kami harus menyamakan pemikiran kami dan juga materi kami yang sebelumnya belum pernah kami dapatkan ketika di JUT kemarin. Di sini untuk di Esmut GH ini kami harus benar-benar belajar sebelum berangkat, mulai dari IMPK, lalu ilmu tentang ekspedisi perjalanan gunung. Itu benar-benar kami harus pahami untuk penyetaraan ilmu kami. Untuk kesannya kami sendiri ketika perjalanan di situ kami benar-benar mengetahui karakter anggota tim kami. Ada yang emosian, ada yang sabar juga, ada yang care sama satu lain pun juga ada. Di situ kami benar-benar saling melengkapi satu sama lain. Dan saya berterima kasih sama teman-teman, sama saudara-saudara saya satu tim, dan juga pendamping saya Mas Azam dan Mbak Gendis yang sudah mendampingi kami sebelum berangkat sampai kami pulang lagi ke Mahipa.